Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan bahas tema-tema terkini yang luar biasa dan sungguh luar biasa. Berita terkini yakni ada pernyataan kontroversial datang dari salah satu kader Partai Solidaritas Indonesia, yakni Dedi Nurpalaka, yang menyebut Presiden ketujuh yakni Joko Widodo telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi. Nah, sontak saja ucapan itu menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk pegiat media sosial, yakni John Sitorus. Nah, dalam pernyataannya, Dedi Nurpalaka menyebut bahwa Jokowi memiliki sifat-sifat yang dianggapnya layak disematkan pada sosok seorang nabi. Ya. Pernyataan kader pers ini sangat menuai ya komentar dari berbagai macam pihak. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahasnya dengan Kiai Haji Lauda Heru Ilyasa dari Forum Tabayun. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Kiai. Pernyataan kontroversial ini muncul ya bahwa Jokowi ini layak atau setara dengan Nabi gitu ya. Muncul dari seorang politisi Partai Solidaritas Indonesia, Dedi Nur. Eh, Menurut Kiai, pernyataan Dedi Nur ini apakah ini gimana? Saya nggak mau menjudge Ya, ini gimana. Soalnya sudah terlalu banyak kayak gini Kiai. Ngaku nabi, ngaku iya, nabi. iya. Ya, ya. Silakan Kiai. Ya, ini memang berita yang sebenarnya cukup lucu ya kalau kita dengar ya pada saat ini. Karena untuk persoalan Nabi terus kemudian Rasul itu kan persoalan yang memang khas. Ada pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh kaum muslimin. Seperti misalnya kata Nabi. Makna Nabi itu secara bahasa, secara logam itu dia kan diambil dari kata naba. Naba itu artinya khobar, berita. Sehingga Nabi itu adalah uh, al-mukhbir, yaitu orang yang memberitakan, orang yang menyampaikan berita. Sehingga maknanya adalah Nabi adalah Nabi mukhbirun anillahi ta'ala, yaitu seseorang yang diberikan amanah, diberikan tugas khusus untuk memberitakan apa saja yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian tadi itu salah seorang kader PSI yang menyampaikan memenuhi syarat ya, memenuhi syarat sebagai seorang nabi. Ini yang pertama, yang menetapkan nabi itu siapa ya. Jadi kayak pejabat. Kalau presiden kan dia diangkat ya, diangkat. Tapi diangkat oleh eh, DPR ya, eh, sebagai wakil dari rakyat. Nah, sementara nabi itu kan tidak seperti itu. Nabi itu adalah orang yang diberikan tugas ya, amanah khusus al-mukhbir yaitu al-mukhbir anillahi ta'ala yang memberitakan apa saja yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat dari sepak terjang Jokowi sampai dengan saat ini, hal apa yang disampaikan oleh Jokowi ya, baik itu dari Quran, dari hadis ataupun dari eh, wahyu-wahyu yang lain, karena wahyu itu kan bisa berupa ayat-ayat yang berupa Al-Quran, redaksinya dari Allah Ta'ala, ada kalanya yang berupa hadis. Bahkan kalau kita lihat ya malah banyak pertentangan apa yang disampaikan oleh Jokowi terkait dengan berita-berita yang disampaikan oleh beliau itu. Jadi sangat sangat lucu kalau kemudian ada seorang kader yang menyampaikan bahwa Jokowi pantas dan layak memenuhi syarat untuk disebut sebagai seorang nabi. Ya, baik Kiai. Eh, Menyambung apa yang Kiai
jelaskan tadi bahwasanya ya belum ada korelasi dan mungkin juga tidak pernah akan ada korelasi kan ya, karena memang Nabi Muhammad itu memang Nabi terakhir. Nah, Iya, iya. apakah memang dalam pernyataan ini terjadi gagal paham terkait dengan konsep kenabian? Atau seperti itu ya? Dan bagaimana sebenarnya konsep kenabian yang merupakan akidah inti dalam dalam Islam? Iya, jadi eh, dia tidak mengerti ya. Yang mengatakan itu tidak mengerti bagaimana tentang konsep akidah Islam ya, konsep keimanan di dalam Islam ya. Salah satu daripada eh, rukun daripada keimanan itu adalah percaya akan adanya Nabi, percaya akan adanya Rasul ya. Sementara apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Allah Muhammad SAW itu tidak ada Nabi setelahku ya. Jadi beliau adalah sebagai Nabi yang terakhir dan sebagai pengganti yang untuk menjalankan tugas-tugas kenabian itu adalah para khalifah, para pengganti beliau. Memang saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh kader dari PSI yang merupakan daihatnya Jokowi itu adalah ingin untuk meningkatkan statusnya. Kalau di dalam beberapa waktu yang lalu Jokowi disetarakan dengan Umar bin Khattab ya, eh, sekarang diupayakan untuk disejajarkan atau diupayakan untuk layak disebut sebagai seorang nabi, memenuhi syarat sebagai seorang nabi. Kalau itu kemudian dibiarkan, ya bisa jadi eh, layak untuk disembah dan seterusnya. Kalau kemudian ini tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sesungguhnya dalam dalam koridor tentang kenabian itu kan nabi itu ada istilah nabi, ada istilah rasul. Kalau rasul itu adalah seseorang yang diberikan tugas khusus dari Allah Subhanahu wa taala dengan membawa syariat baru, ya. Syariat baru yang berbeda dengan syariat nabi sebelumnya. Kemudian eh, tauhidnya sama. Seluruh tauhid daripada seluruh rasul dan nabi itu sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi itu mengajarkan syariat dari rasul. Seperti Nabi Ibrahim itu adalah seorang rasul sekaligus sekaligus nabi. Beliau membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat sebelumnya. Sementara Nabi Ismail putranya itu adalah seorang nabi, sehingga yang disampaikan oleh Nabi Ismail itu tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya, yaitu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Nah, pertanyaannya kalau kemudian klaim tentang uh, Jokowi yang layak untuk dinobatkan sebagai nabi, sepanjang perjalanan ini apa yang dia sampaikan, syariat apa yang dia sampaikan. Justru kalau Al-Fakir melihat tidak pernah ya apa memberikan seruan-seruan untuk mendakwahkan, mengkampanyekan syariat daripada Nabi Muhammad SAW. Bahkan sering bertentangan apa yang disampaikan oleh Jokowi serta para ini kan PSI ini kan berarti kan pengikutnya Jokowi. Hanya kalau kita melihat Jokowi ya kita bisa melihat bagaimana pengikutnya PSI. Maka ini malah yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sangat tidak nyambung apa yang disampaikan oleh kader PSI itu dengan realitas teologi ataupun keislaman, apa akidah di dalam keislaman kita. Iya, Kiai. Ini kan kasus ini sudah sering terjadi ya. Ya, Disetarakan dengan sahabat, kemudian disetarakan dengan Nabi dan bukan kali ini saja. Nah, sebenarnya Kiai, bagaimana peran
partai dalam melakukan edukasi kepada umat ya. Ini kan partai, kita bicara Ya, orang yang berada di sebuah partai yang harusnya dia itu secara pemikiran sudah sangat matang dari segala sisi, baik dari segi politik secara umum maupun dari segi religi. Nah, ya. apa- Justru peran ini malah mencerminkan bahwa partai-partai yang ada, saya tidak melihat bahwasannya respon dari partai-partai yang ada itu merespon dalam perspektif Islam ya. Kita harus paham bahwasanya mayoritas daripada penduduk di negeri ini adalah Muslim ya. Seharusnya kalau dia Muslim maka partainya adalah sesuai dengan akidahnya, sesuai dengan apa yang dia yakini. Nah, di dalam syarat untuk berpartai kalau di dalam Islam itu partai itu harus mendasarkan diri kepada akidah. Kalau kemudian waltakum minkum ummah yad'una ilal khair, hendaklah ada di antara kalian partai atau ormas atau kelompok. Tapi karakternya sama yaitu berkelompok. Partai itu kelompok. Maka kelompok itu adalah yad'una ilal khair, menyeru kepada baik. Menyeru kepada kebaikan itu adalah Islam. Nah, PS ini tidak menyuruh kepada Islam. Partai-partai yang lain pun juga tidak menyuruh kepada Islam. Partai-partai yang notabene saat ini duduk di DPR ataupun yang sedang berusaha untuk menduduki kursi DPR itu partai-partai yang tidak berlandaskan kepada akidah Islam, tapi kepada akidah demokrasi. Sehingga kemudian apapun yang disampaikan ya tidak akan direspon yang sesuai. Jadi mau mereka menghina Nabi, mau mereka uh, bahkan mau mereka menghina Allah, kita bisa melihat bahwasanya dalam perjalanan politik di negeri ini setiap kali ada yang mengungkit-ungkit persoalan atau mengganggu persoalan akidah itu yang merespon pertama bukan partai politik, tetapi yang merespon pertama adalah individu-individu Muslim yang masih mempunyai kesadaran yang tinggi di negeri ini. Jadi problem utamanya itu adalah uh, masih dijadikan demokrasi ini sebagai pijakan bagi seluruh partai politik di negeri ini. Jadi kita tidak bisa berharap kasus ini tidak berulang. Kasus ini akan terus berulang ketika dijadikan demokrasi sebagai satu pijakan. iya, ya dikabarkan yang bersangkutan ini sudah memberikan klarifikasi, tapi gelombang kritik ini belum reda. Ya. Ya, Nah, beberapa pihak menyebut bahwa penyebutan kata-kata Nabi atau menyetarakan dengan Nabi ini secara simbolik sangat berbahaya dan menyinggung keyakinan umat Islam. Ya. ya, Nah, bagaimana respon Kiai terkait hal ini? Terus juga Kiai, peran Nabi Muhammad ini dalam, kalau kita bicara ini kan partai politik yang bicara ya, peran beliau dalam sebuah partai, Hizbur Rasul ya, ketika berdakwah itu seperti apa seharusnya Kiai? ya. Jadi tentu berbahaya. Kalau yang menangkap itu adalah orang-orang awam, maka yang disampaikan oleh kader PSI itu berbahaya. Bagi para ulama yang mukhlis, yang paham, ini tidak sama sekali tidak berbahaya karena sudah jelas antara yang benar dengan yang batil itu jelas. Tetapi kan problemnya di negeri ini kan eh, mayoritas dari penduduk di negeri ini kan awam. Jadi kalau kalau kita melihat pada survei Indonesia Muslim ya tahun 2024 bulan Desember itu eh, apa namanya angka ya angka orang yang sholat 5 waktu di negeri ini itu tidak sampai 40%, 38,9% itu yang sholat 5 waktu. Artinya sholat ini kan suatu hal yang apa namanya tidak ada perdebatan masuk dalam satu rukun rukun Islam sebagaimana Nabi tadi
percaya pada Nabi masuk dalam satu rukun iman. Itu pun dalam persoalan menjalankan rukun Islam saja kita bermasalah ya. Kita bermasalah sehingga dengan apa lontaran-lontaran yang disampaikan oleh PSI tadi itu memang akan sangat berbahaya bagi umat di negeri ini yang bodoh dan terus dibodohkan. Maka fungsi daripada partai itu mencerdaskan. Partai itu mencerdaskan, partai itu memenuhi kebutuhan kebutuhan agar negeri ini semakin baik, negeri ini semakin mendekati kepada Islam, menjalankan Islam secara utuh. Nah, bagaimana kemudian peran Rasulullah SAW? Beliau telah memberikan satu contoh yang tegas ya, bahwa kita tidak memungkiri bahwa uh, umat ini orang itu mempunyai kecenderungan berkumpul sebagai sebuah makhluk sosial. Orang mempunyai naluri untuk bertahan. Nah, horizatul bangkok, maka mereka berkumpul. Maka setiap berkumpul, beliau ngasih penegasan tidak boleh asobia, tidak boleh membangga-banggakan kelompoknya, membangga-banggakan nasionalismenya. Tetapi semuanya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga peran Nabi ini di dalam membentuk satu 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 bangunan partai, bangunan partai itu satu bangunan partai yang betul-betul berlandaskan pada akidah, kemudian untuk akidah li'alai kalimatillah. Apakah boleh berbeda? Boleh. NO, kemudian Muhammadiyah, ataupun partai politik yang sudah dibubarkan sama Jokowi. Kita melihat ada satu partai politik yang kalau Jokowi mengatakan meneruskan sebagai yang layak sebagai nabi, ada satu partai politik yang dibubarkan oleh Jokowi, diputus izin apa badan badan hukumnya, yaitu Partai Hizbut Tahrir. Padahal saya melihat bahwasannya ini adalah sebuah uh, partai politik atau kelompok dakwah yang tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah. Ada lagi yaitu ataupun ataupun kelompok-kelompok yang ingin untuk menjalankan hukum Islam pasti pasti diganggu. Meskipun ini sama saja dengan membantah konsep demokrasi yang dipercayai di negeri ini. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya partai politik itu seharusnya adalah bertumpu kepada akidah Islam, dan inilah yang nanti insya Allah akan mampu untuk mengantarkan negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibah, negeri yang baik, kemudian Rabbun Ghafur, Allah mengampuni dosa-dosanya seluruh masyarakat di negeri ini. Ya, baik, terima kasih ya atas penjabarannya. Semoga ini menjadi penjelas buat kita semua. Ya, jangan sampai ada lagi penyetaraan seseorang kepada Nabi. Iya. Ya, ya, semoga ini menjadi yang terakhir. Soalnya memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Begitu. Terima kasih Kiai Heru Ilyas atas pemaparannya, dan semoga beliau sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.